Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Airid di Morning Altar. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun juga. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu, betapa Engkau baik, sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami sepanjang malam ini. Engkau sudah jaga lindung kami dalam tidur, dan pagi ini Engkau boleh bangunkan kami dengan tidak kurang suatu apapun juga, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah Morning Altar kami pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam kasih dari kota Manado. Puji Tuhan, saya ada di Sulawesi Utara sudah seminggu lebih. Mohon maaf karena begitu padatnya kegiatan kami di sini, saya tidak bisa mengikuti live streaming, tidak bisa melayani saudara. Tetapi saya bersyukur ada hamba Tuhan yang selama ini sudah membantu kami untuk menyelenggarakan baik morning altar maupun altar malam. Puji Tuhan. Kita lihat Alkitab kita. Ya, kita lihat Alkitab kita 2 Samuel pasal 22 ayat 47 sampai 50. 2 Samuel 22 ayat 47 sampai 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah, gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Puji Tuhan, Allah dahsyat di dalam segala perbuatannya, di dalam segala perkataannya, dalam segala firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan sebuah tema khotbah pagi hari ini buat kita sekalian. Anda melepaskan pujian, sorga melepaskan hujan, melepaskan berkat. Sudah waktunya untuk melepaskan. Haleluya. Sudah waktunya untuk melepaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali minta berkat daripada Tuhan. Seringkali kita berseru kepada Tuhan, meminta berkat kepada Tuhan, tetapi kita sulit sekali melepaskan apa yang Dia inginkan. Kita sulit sekali untuk melepaskan apa yang Dia minta kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita baca tadi, saudaraku, di dalam 2 Samuel pasal 22 tadi, itu adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Nyanyian syukur Daud ketika Daud dilepaskan oleh Allah dari musuhnya, dari cengkeraman Saul. Ayat 2 dia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Di situ Daud sedang mengungkapkan tentang siapa Allahnya. Daud sedang mengungkapkan siapa Allahnya. Artinya Daud melepaskan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Daud memberikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Sehingga Allah pun melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupan Raja Daud. Ini sesuatu yang sangat hebat. Dia berkata, Allahku, ayat 3, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku,
Juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai masalah. Kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai ujian. Tetapi bukan berarti ketika kita dalam kesukaran, kesulitan, lantas kita berhenti untuk menyembah Tuhan. Kita berhenti untuk memuliakan Tuhan. Tema khotbah saya pagi ini adalah sudah waktunya melepaskan. Ya, sudah waktunya melepaskan. Jangan ditahan-tahan. Kalau saudara bisa memuji Tuhan, lepaskan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tidak peduli keadaan saudara seperti apapun. Tidak peduli saudara di dalam masalah, dalam kesusahan, dalam kesukaran. Sudah waktunya untuk melepaskan pujian penyembahan kepada Tuhan. Justru di saat lembah kekelaman, kita lebih memiliki sebetulnya kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, bentar. Karena memberi yang terbaik itu sulit sekali dilakukan pada saat kita sedang kesusahan. Sulit sekali untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan di saat kita sedang kesulitan. Sulit sekali untuk memuji menyembah Tuhan di saat kita sedang sedih, sedang alamin pencobaan, sedang orang-orang terkasih kita pergi meninggalkan kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Daud di dalam 2 Samuel ini ayat 22 dari ayat 1 sampai ayat 40 sampai 50 yang kita baca tadi, itu berisi puji-pujian kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Bagaimana surga turun ke bumi adalah ketika bumi melepaskan pujian kepada Tuhan. Bagaimana hujan berkat Allah turun dari surga adalah di saat bumi, Anda, saya, kita semua yang sedang berpijak di bumi ini melepaskan pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada saat kita dalam keadaan yang sukar sulit. Saudara perhatikan ayat 5. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Bapak Ibu Saudara, ini keadaan Daud ini sangat sukar, sangat sulit loh Bapak Ibu. Keadaan Daud ini amat sangat lembah kekelaman loh Bapak Ibu ya. Tetapi dia terus menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dia terus meninggikan nama Tuhan. Ayat 7 dia berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan dia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Ketika kita di dalam kesesakan dan kesulitan, justru di saat itulah kita bisa memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik. Karena sulit untuk melakukan sesuatu yang baik ketika kita ada dalam keadaan tidak baik. Tolong dituliskan. Sesungguhnya sulit sekali untuk kita melakukan sesuatu yang baik ketika kita ada dalam keadaan tidak baik. Dan ketika Daud melepaskan pujian penyembahannya dari bumi, bergoncanglah bumi dan dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Jadi penghukuman Allah siap didatangkan atas musuh-musuh Daud. Saat Anda memuji menyembah Allah, maka surga siap untuk melepaskan penghukuman mereka kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang menjahatin kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara,
yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu untuk lebih banyak lagi ada di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Iya, kita coba lihat selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, saya lagi ada di Sulawesi Utara, di Manado, Kabupaten Minahasa saat ini. Hari Minggu kemarin saya melayani di Kota Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Bapak Ibu yang minta doa, saya berharap nanti setelah saya nanti tolong Bapak Ibu tolong komen yang minta doa sementara khotbah. Tolong dikomen ke mereka. Nanti selesai kita menyampaikan firman Tuhan, baru mereka menyampaikan pokok doa mereka ya. Ya, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Dan saya nanti minta tolong untuk tim untuk bisa nanti mengirimkan pokok-pokok doanya ke saya sesudah saya habis khotbah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara tahu enggak bagaimana hujan itu turun? Apakah Bapak Ibu tahu peristiwa turunnya hujan itu terjadi seperti apa? Hujan tidak dimulai lebih dahulu di langit. Catat baik, hujan tidak dimulai lebih dahulu di langit. Tapi dimulai peristiwa hujan itu dimulai dari bumi. Tanah ini, Bapak Ibu Saudara, yang dipanasin oleh matahari, tanah yang dipanasin oleh matahari ketika sudah cukup panas, maka air dalam tanah ini akan menguap. Peristiwa itu dinamakan evaporasi. Peristiwa itu dinamakan evaporasi. Saya ingat sekali dulu, ya saya belajar IPA, saya suka sekali pelajaran seperti ini Bapak Ibu ya. Dan peristiwa tentang air di dalam tanah ini yang menguap, itu naik ke atas, itu adalah peristiwa evaporasi. Itu akan menghasilkan gas. Jadi tanah yang dipanasin oleh terik matahari akan menguap dan uapnya itu akan naik ke atas dan menghasilkan gas. Uap itu akan menghasilkan gas. Puji Tuhan. Thank you so much Pastor Joyce Senduk ya, for joining together to this morning. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan dilayani, besok pagi Sabtu ya, akan dilayani oleh hamba Tuhan Evangelist Joyce Senduk dari Seattle, Amerika Serikat. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hujan itu tidak terjadi langsung dari atas lebih dahulu. Tetapi hujan itu dimulai, proses terjadinya hujan dimulai dari bumi terlebih dahulu. Ketika tanah yang mengandung air ini dipanasin oleh terik matahari, terjadi penguapan evaporasi, dia naik ke atas langit berupa gas. Dan gas itu yang gas ini kan lebih ringan dari air ya Bapak Ibu ya. Air dari bumi ini nggak mungkin naik ke atas, nggak mungkin. Tetapi air dari bumi ini mengalami pemanasan terik matahari, evaporasi terjadi, penguapan terjadi, gas itu naik ke langit, dan gas itu menjadi titik-titik air yang kemudian berkumpul menjadi satu yang kita sebut awan, ya. Yang kita sebut awan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya sedang terjadi di udara kita nggak tahu. Sama seperti begini Bapak Ibu Saudara, ketika Anda di bumi ini menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, ketika saudara di bumi menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, belum terjadi sesuatu sampai surga merespon apa yang saudara lakukan. Sebelum surga merespon pujian penyembahan saudara kepada Tuhan, surga belum
melakukan apa-apa, surga belum turun ke bumi. Belum terjadi lawatan, belum terjadi mujizat, belum terjadi pelepasan berkat oleh Tuhan. Surga menunggu pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Ketika pujian penyembahanmu engkau lepaskan naik kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang akan terjadi? Surga merespon dan mengirimkan hujan kepada saudara. Jadi perhatikan saudara, kalau saya boleh katakan kepada kita sekalian, peristiwa surga mencurahkan berkat kepada kita itu mirip dengan peristiwa hujan terjadi. Hujan terjadi ketika panas terik matahari mengenai tanah yang mengandung air dan kemudian terjadi evaporasi di mana air yang panas itu di dalam tanah menguap berupa gas dan naik ke langit, membentuk titik-titik air di atas yang ketika titik-titik air itu, titik-titik itu berkumpul menjadi satu membentuk awan. Pada waktunya nanti awan itu akan mencurahkan tetes-tetes air. Awan akan mencurahkan hujan ke bumi. Sama dengan ketika Anda yang ada di bumi ini menaikkan pujian penyembahanmu kepada Allah, Anda di bumi menaikkan pujian penyembahanmu kepada Allah, maka surga akan merespon. Surga merespon dengan mencurahkan hujan berkat kepada saudara. Bapak Ibu nangkap? Iya. Haleluya. 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 Kita baru akan menerima berkat daripada Tuhan jika ada sesuatu dari kita naik kepada Tuhan dan surga berkenan, surga merespon, maka kita akan menikmati curahan berkat Tuhan. Jawaban-jawaban doa, mujizat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana jika peristiwa terjadinya hujan itu juga terjadi dalam gereja Tuhan? Dalam hidup Anda sebagai bait Allah. Kira-kira seperti apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang hebat. Ini sesuatu yang hebat. Ada sesuatu yang turun dari langit dan menyentuh bumi. Akan terjadi di mana ketika orang-orang di bumi ini, umat-umat Allah di bumi ini bersatu, menaikkan pujian kepada Tuhan, melepaskan pujian penyembahannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Anda akan melihat betapa luar biasanya respon surga atas apa yang engkau lakukan yang menyenangkan hati Tuhan berupa pujian dan penyembahan. Saya percaya ketika engkau suka memuji menyembah Tuhan. Saya belajar sampai jam 2, ya, jam 2, ya. Saya berdoa dan saya tidur kurang lebih jam 2:30 pagi tadi. 4:30 saya udah bangun. Jadi saya cuma tidur 2 jam Bapak Ibu Saudara. Saya udah bangun, saya mulai pujian penyembahan pada Tuhan. Saya berdoa dan saya mempersiapkan pelayanan pagi hari ini. Saya sangat bersuka cita. Saya sangat bersuka cita bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan malam saya nggak bisa karena kita pelayanan full. Pagi saya bisa mengusahakan Bapak Ibu Saudara kalau saya tidak pulang terlalu malam ke tempat kesini ini, saya nginep di sini. Ini di komplek gereja, saya nginep di sini di lantai 2. Dan saya sangat bersyukur
memiliki orang tua rohani di sini yang sangat luar biasa, usianya sudah 82 tahun, tetapi masih gesit, masih tidak kenal lelah. Benar-benar Bapak Ibu Saudara, saya malu kalau saya bilang lelah ya. Sementara orang tua rohani kami ini begitu tidak mengenal lelah. Pagi-pagi udah bangun dan berdoa, pagi-pagi udah bangun dan merenungkan firman, pagi-pagi udah bangun dan pergi melayani. Ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan betapa pentingnya untuk kita selalu menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita selalu menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kalau surga merespon pujian penyembahan kita, maka surga tidak akan menahan-nahan berkat. Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Langit akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Titik-titik hujan itu ketika, tolong diperhatikan ya, ketika titik-titik hujan itu berkumpul ya menjadi satu, terjadi hujan berkat bagi bumi. Saya mau katakan kepada kita, kalau saja gereja Tuhan bisa berkumpul menjadi satu, maka mujizat pasti terjadi. Maka mujizat pasti terjadi. Bapak Ibu coba lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika 120 murid berkumpul di dalam satu ruangan di kamar loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Dan setiap kali mereka kembali berkumpul dan berdoa bersama-sama. Coba lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menyebabkan orang-orang di Yerusalem yang tidak percaya kepada Yesus ketakutan. Dan rasul-rasul mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa respon surga akan ketika umat-umat Tuhan berkumpul menjadi satu dalam persekutuan, pujian penyembahan kepada Allah. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka orang-orang, mungkin orang-orang kecil, ngumpul jadi satu, menjadi satu kumpulan jemaat yang besar, yang ketika mereka memuji menyembah Tuhan akan menghasilkan surga turun ke bumi, lawatan Tuhan terjadi, mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, jika saudara jemaat Facebook suka bersekutu bersama-sama, rutin melakukan pujian penyembahan bersama-sama, walaupun kita sesungguhnya kita tidak terlalu pujian penyembahan kita nggak banyak di page ini, tapi kita banyak dengar firman, dikuatkan. Jadi Bapak Ibu bisa ambil kesempatan lebih awal sebelum Anda bergabung seperti kami, pujian penyembahan dulu, baru kami mulai melayani Tuhan di page ini Bapak Ibu. Dan saya berharap Anda juga bisa melakukannya. Pujian penyembahan lebih dahulu, baru kemudian Anda bergabung di dalam doa bersama ini. Puji Tuhan. Saudara lihat, dan semua orang yang telah menjadi percaya,
tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan gereja yang mengandung sistem pemerintahan yang sosialis, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa nanti apa yang kita miliki milik daripada milik bersama, bukan seperti itu. Tetapi kasih, oleh karena mereka merespon khotbah rasul-rasul, khotbah para hamba Tuhan, untuk mengajak mereka bersatu untuk melawan ancaman-ancaman orang-orang yang tidak takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak takut akan Allah, orang-orang Yahudi ini, mereka melakukan ancaman-ancaman, bahkan aniaya-aniaya kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Makanya orang Kristen ketika ada di dalam kesukaran dan kesulitan, jangan lari dari komunitas gerejamu. Jangan lari dari komunitas pelayananmu. Jangan tinggalkan page ini. Mari terus bersekutu, terus tekun. Terus tekun Bapak Ibu Saudara. Mencari Tuhan. Terus tekun mencari Tuhan. Terus tekun memuji menyembah Tuhan. Kembangkan pujian penyembahan itu dalam kehidupanmu. Kembangkan kehidupan yang menyembah. Kembangkan kehidupan yang menyembah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti hujan, itu terjadi bukan langsung dari langit, tetapi ada proses di bumi, di tanah ini loh Bapak Ibu Saudara. Matahari yang menyinari tanah, yang menyebabkan air di dalam tanah itu menguap menjadi gas. Air di bumi nggak bisa naik ke langit, nggak bisa. Tetapi air di bumi ini akan naik ke langit dalam bentuk gas setelah adanya matahari terik menyinari tanah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Masalah pencobaan itu seperti terik matahari yang menyinari, membuat kita mengeluh, membuat kita tidak tenang, membuat kita sakit, membuat kita tidak nyaman. Persoalan itu kan tidak nyaman Bapak Ibu. Apa ada orang yang hidupnya nyaman-nyaman aja ketika dalam kesukaran, ketika dalam kesulitan, ketika dalam pencobaan? Apakah Anda nyaman-nyaman aja hidupnya? Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, air di dalam tanah tidak akan naik ke langit dan menghasilkan hujan bagi bumi. Tetapi air dalam tanah ini harus mengalami proses terik matahari yang menyebabkan air di tanah ini mendidih dan menguap, baru naik ke atas ke langit. Dan kemudian berkumpul menjadi satu dalam awan yang disebut awan. Dan ketika sudah waktunya, awan itu akan mencurahkan hujan bagi bumi. Itu prosesnya Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, berkat-berkat Tuhan, tawatan Tuhan, mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan saudara ketika saudara melepaskan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Artinya saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hidup kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mari perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari perbanyak pujian penyembahan. Jangan malas menyembah Tuhan. Jangan malas menyembah Tuhan, maunya minta dari Tuhan. Tapi Anda bisa berikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sudah waktunya untuk Anda mulai melepaskan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Lepaskan itu di hadirat Tuhan. Lepaskan pujian penyembahan saudara di hadirat Tuhan. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Dan mulailah engkau memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Rasakan kasih Tuhan. Ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Iya, Christina Halawa. Masalah-masalah kita itu seperti terik matahari yang menyinari tanah kita ini, yang menyinari tanah di bumi yang kita pijak ini, yang menyebabkan air di dalamnya itu menguap mendidih dan naik sebagai gas ke atas langit dan membentuk awan. Sudah banyak titik-titik itu membentuk awan, dan ketika sudah cukup waktunya, maka awan itu akan mencurahkan air ke bumi. Ketika engkau dalam pencobaan, ketika engkau dalam masalah, hal yang paling dirindukan oleh Allah adalah memuji menyembah Tuhan. Artinya engkau menyerahkan ketidakmampuanmu untuk selesaikan masalahmu. Engkau menyerahkan ketidakmampuanmu untuk menghadapi masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Saatnya sudah tiba, karena Allah bekerja sesuai waktu. Ada waktunya buat Allah melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan saudara. Maka akan terjadi lawatan, mujizat, kesembuhan, pemulihan. Apa yang Anda butuhkan teradakan oleh Tuhan. Sangat ajaib saudara. Saudara perhatikan, saya minggu yang lalu ada di Amurang. Dan 2 hari lalu, Amurang, hari Minggu kemarin saya ada melayani di kota Amurang, Minahasa Selatan. Dan 2 hari yang lalu, atau 3 hari sesudah saya tinggalkan Amurang, Bapak Ibu Saudara, saya mendengar, saya melihat video-video yang mengerikan tentang longsornya jembatan yang untuk mereka lebih cepat pergi ke daerah Bitung, ya Bapak Ibu, ke kota Bitung, ya. Itu rontok, jatuh ke laut, ditelan sama lautan, dan beberapa bangunan cukup banyak saya lihat ternyata. Saya lihat di Tribun News, ternyata cukup banyak rumah, gedung yang tenggelam dan sengnya masih utuh di atas permukaan laut, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa sekali kejadian yang terjadi di Amurang ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mengalami kerugian. Infrastruktur di sana hancur, ya Bapak Ibu, yang boulevardnya ya. Mungkin nggak kuat ya, saya nggak ngerti ya. Mungkin nggak kuat yang orang yang menimbun itu dan untuk reklamasi pantai ya Bapak Ibu Saudara, untuk menjadikan daerah yang disebut mereka boulevard. Nah akhirnya mereka mengalami musibah yang begitu cukup mengerikan dan tentunya banyak kerugian di situ. Nah saudara yang dikasih Tuhan, justru di saat itulah Amurang perlu untuk menaikkan pujian penyembahan mereka kepada Tuhan. Di saat mereka sedang menghadapi masalah yang berat ini, seharusnya mereka suka memuji menyembah Tuhan. Bukan menyesali apa yang sudah terjadi, tetapi perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akhiri apa yang saya mau sampaikan kepada kita. Tetapi saya rindu untuk kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pujian penyembahan kepada Tuhan akan mendatangkan suatu tanda di langit yang akan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 18 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan, bentar ya, 44 ya. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hujan tidak turun tanpa perkataan Elia. Elia mengatakan bahwa
Akan datang waktu di mana hujan tidak akan turun selain dia mengatakannya. Kalau Elia tidak katakan hujan turun, maka tidak akan hujan turun. Betapa dahsyatnya kuasa perkataan seorang nabi yang dipakai oleh Allah, yang mewakili Allah untuk membuat tanda-tanda dan mujizat di bumi, sehingga raja dan kerajaan dan rakyatnya, raja dan kerajaan Israel perlu bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ada satu tanda yang muncul dari laut, yaitu awan sekepalan tangan ini. Nah, awan ini mengandung hujan. Perhatikan, awan ini mengandung hujan. Elia perintahkan kepada Raja Ahab, Raja Israel yang jahat itu, untuk segera pergi. Kenapa? Karena kalau kamu tidak pergi sekarang, hujan lebat akan turun, kamu tidak akan bisa melakukan perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Anda perhatikan ayat 45. Dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari lepaskan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, jika ada kekecewaan di dalam hatimu, jika engkau sedang kecewa, lepaskan itu di hadirat Tuhan. Allah paling ahli untuk menampung kekecewaanmu, kemarahanmu, kesusahanmu. Lepaskan itu di hadapan Tuhan. Jangan bawa kekecewaanmu dalam pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Karena engkau bisa nangis bukan karena engkau memuji Tuhan, tetapi karena engkau sedang kecewa, sedang sakit hati. Jadi sebelum kau masuk di dalam pujian penyembahanmu kepada Tuhan yang akan mendatangkan hujan berkat buatmu, mari lepaskan dulu semua sakit hati, kemarahan, dendam, benci, semua yang begitu merintangi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lepaskan di hadapan Tuhan. Lalu ketika Anda sudah lega, kan Yesus bilang, Matius 11:28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setelah itu Anda mengalami kelegaan, Anda mengalami ketenangan, dan Anda bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan pujian penyembahanmu akan mendatangkan surga ke bumi. Pujian penyembahanmu akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, coba ayat Yesaya 55 ayat 12. Yesaya 55 ayat 12. Jika engkau melepaskan pujian penyembahanmu ke surga, Bapak Ibu Saudara, engkau akan mulai menerima hujan berkat daripada Tuhan. Maka pohon-pohon akan bertepuk-tepuk tangan. Yesaya 55:12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Wow. Kenapa? Salah satu jika hujan turun ke bumi, yang akan bersukacita adalah tanaman. Tanaman aja bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Tanaman saja bersukacita ketika hujan turun, apalagi manusia, apalagi Anda, apalagi saya. Saya sangat bersukacita kalau ada hujan. Kemarin kami kena hujan, jadi ibadah malam saya khotbah, saya basah, saya pakai baju ini nih, Bapak Ibu, panjang bajunya ini, basah sudah. Wah, ini kan Minahasa, ini kan dingin, daerah dingin ya Bapak Ibu, nggak pakai AC nih, nggak pakai kipas angin di sini, di Tondano ini. Dan kami sudah seharian pelayanan, saya sudah melayani dari ibadah jam 2 siang Bapak Ibu. Jam 2 siang ibadah, saya khotbah di situ, dan kemudian jam 5 sore, setengah 5 sore juga ada ibadah, saya khotbah di situ juga, dan malam jam 7 kita kena hujan. Tetapi karena kami mau memuji menyembah Tuhan, semua gangguan itu tidak bisa menghentikan kami. Dahsyat Saudara. Sebab itu mari seirama dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara.
Anda berjuang keras karena Anda tidak seirama dengan Tuhan. Tapi ketika engkau memuji menyembah Tuhan, engkau seirama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu. Tuhan yang akan bekerja dan memberkati engkau, menjawab doa-doamu. Saudara, Yesaya 55 ayat terakhir, ayat 11. Demikian pun firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Haleluya. Haleluya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, ayat 12, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Keren loh Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Ya, Anda lihat ayat sebelumnya. Ayat 9, ayat 8, 9, dan 10. Yesaya pasal 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab, perhatikan, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Ya, mengairi bumi. Karena yang naik ke langit bukan air, tapi yang naik ke langit adalah gas hasil pemanasan matahari ke tanah yang mengandung air. Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Akibat dari ketika bumi, orang-orang yang ada di bumi ini, Anda dan saya menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Ini dahsyat banget Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa kuasa pujian penyembahan itu. Jadi, jika itu terjadi, kita semua akan bersuka cita. Kita akan bernyanyi, terus memuji menyembah Tuhan, dan pohon-pohon dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Ya, ada lagunya ya. Ya. Oke. Perhatikan. Mari lepaskan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, lepaskan semua kekecewaan, semua dosa yang merintangimu. Lepaskan di hadirat Tuhan. Dan mulailah memuji menyembah Tuhan, dan Anda akan menerima sesuatu daripada Tuhan yang luar biasa. Tanggapi itu, ulangi lagi untuk Anda pujian penyembahan kepada Tuhan. Anda terima berkat Tuhan dan tanggapi itu, ulangi lagi seperti itu. Maka kita akan melihat kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya selesaikan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini, dan kita akan berdoa.